Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan Gestalt. Pengertian pendekatan Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Pendekatan ini mengajarkan pada konselor dan konseli metode fenomenologi, yaitu bagaimana individu memahami, merasakan, dan bertindak serta membedakannya dengan interpretasi terhadap suatu kejadian dan pengalaman masa lalu. Selanjutnya, pandangan Gestalt terhadap hakikat manusia. Gestalt memandang manusia secara positif yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Adapun yang menjadi penekanan terhadap perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, dan kesatuan pribadi. Tujuan dasar terapi Gestalt adalah membuat klien mampu menerima perasaan dan pikiran-pikirannya, meningkatkan kepercayaan diri, tidak takut dalam menghadapi dan berperan di masa depan, tidak bergantung pada orang lain, serta menyadari diri yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya klien dapat memiliki spontanitas dan kebebasan dalam menyatakan diri dan mandiri. Selanjutnya ada fungsi dan peran konselor dalam pendekatan Gestalt. Fungsi Gestalt adalah memberikan perhatian pada bahasa tubuh klien. Untuk menarik perhatian pada bahasa nonverbal klien, konselor Gestalt menekankan hubungan antara pola bahasa dengan kepribadian. Peran penting dalam terapi Gestalt ini adalah di sini dan saat ini. Konsekuensinya, konselor hendak lebih mengutamakan pentingnya penyadaran klien seperti anak berkebutuhan khusus terhadap situasi dan kondisi saat ini dan di sini melalui penggunaan prinsip know, what, dan how, bukan melalui prinsip why, karena hanya akan mengarahkan kepada masa lalu yang tidak pernah sampai kepada jawaban yang memadai. Sedangkan masa depan adalah sesuatu yang belum muncul sehingga tidak perlu dirisaukan. Asumsi dasar pendekatan Gestalt. Asumsi dasar terapi Gestalt yakni bahwa individu memiliki kapasitas untuk mengatur diri dalam lingkungannya ketika menyadari apa yang terjadi dalam lingkungannya. Terapis memperhatikan pengalaman klien saat ini dan kepercayaan dalam proses, sehingga dapat membantu klien dalam bergerak menuju peningkatan kesadaran, kontak, dan integrasi. Teknik-teknik pendekatan Gestalt. Teknik merupakan hanya sebagian dari aktivitas kecil dalam teori Gestalt. Konseling Gestalt tidak memberatkan kepada setiap teknik khusus atau aktivitas, tetapi sangat mementingkan sesuatu proses di dalam hubungan menolong. Adapun teknik-teknik tersebut dapat berupa permainan yang akan dijabarkan sebagai berikut: permainan dialog, berkeliling, bermain proyeksi, teknik pembalikan, permainan ulangan, permainan melebihkan, dan yang terakhir tetap pada perasaan. Schizer dan Stones dalam buku M. Surya pada tahun 2003 menjelaskan bahwa teknik-teknik yang biasa digunakan dalam terapi Gestalt adalah: yang pertama ada enhancing awareness, yaitu dengan membantu penyadaran klien terhadap pengalamannya saat ini. Yang kedua ada personality pronouns, yaitu dengan meminta klien untuk mempribadikan pemikirannya untuk meningkatkan kesadaran pribadinya. Yang ketiga ada changing question to statements, yaitu mendorong klien untuk menggunakan pernyataan-pernyataan daripada pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat ada assuming responsibility, yaitu dengan meminta klien untuk menggunakan kata tidak ingin untuk tidak dapat. Yang kelima ada asking how dan what, yaitu bertanya bagaimana dan apa untuk membantu agar klien masuk dalam pengalamannya, perilakunya sendiri. Yang keenam ada sharing hangers, yaitu mendorong klien untuk mengeksplorasi diri. Yang ketujuh ada bringing the past into the now, yaitu membantu klien agar mengalami pengalaman-pengalaman masa lalunya ke dalam situasi sekarang. Yang kedelapan ada expressing resentment and appreciation, yaitu membantu klien untuk mengidentifikasi diri, menyatakan keadaan diri, dan menghargai dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada using body
expression, yaitu dengan mengalami ekspresi badan klien dan memusatkan kepada penyadaran klien. Selanjutnya, prosedur konseling Gestalt. Menurut M. Surya pada tahun 2003, proses konseling hendaknya dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu fase 1 membentuk pola pertemuan terapeutik agar terjadi situasi yang memungkinkan perubahan perilaku pada klien. Fase 2 yaitu usaha meyakinkan klien mengikuti prosedur konseling melalui pemberian motivasi dan penciptaan hubungan baik. Fase ketiga mendorong klien untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya saat ini untuk menemukan aspek-aspek kepribadiannya yang hilang, bukan pengalaman-pengalaman masa lalu dan harapan-harapannya di masa depan. Dan yang terakhir, pada fase 4, yaitu fase di mana klien diharapkan sudah memiliki ciri-ciri kepribadian yang integral, unik, dan manusiawi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih ada tutur kata yang kurang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.